Presiden memberikan bahannya, OJK memberikan jalannya, banknya langsung yang memberikan aturannya. Dampaknya kepada siapa? Debt collector masih menagih meskipun di dalam suasana sulit. Bahkan tadi ada yang melaporkan ke saya bahwa dia digertak oleh debt collector kalau dia tidak bisa membayar hari ini di tengah situasi yang seperti ini. Debt collector masih bisa mengancam nasabahnya. Ya. Kalau Anda atau teman-teman semuanya berada di Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya kepada teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Utang. Oke, hari ini 1 April ya 2020 ya. Mungkin semoga aja di bulan ini segala wabah penyakit yang ada di Indonesia ini seperti corona itu cepat lepas ya, atau cepat habis dari Indonesia ini supaya kita bisa kembali beraktivitas lagi. Itu doa kita ya di awal bulan ini gitu ya. Dan segala teman-teman kita semuanya yang satu negara saat ini semoga dijauhkan dari yang namanya virus mematikan ini ya. Jadi sebelum saya lanjutkan untuk pembahasan video kali ini, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semuanya. Mungkin tanpa Anda semuanya, channel ini bukanlah sesuatu yang besar. Tapi karena dukungan, supportan, dan dorongan dari teman-teman semuanya, sehingga sampai detik ini saya masih bisa memberikan motivasi, memberikan semangat supaya Anda itu tidak berada di bawah tekanan dan selalu diintimidasi, selalu ditekan, dan selalu ditakut-takuti ya. Jadi semoga aja channel ini bisa makin berkembang lagi, sehingga dapat bermanfaat oleh orang banyak. Dan terima kasih juga ya, karena saat ini subscribernya sudah 63.000 lebih. Semoga cepat mengejar 100.000 lebih, 100.000 lah. Semoga cepat mengejar 100.000 subscriber supaya saya dan tim itu makin semangat untuk memotivasi anda semuanya, khususnya para subscriber atau fan-fan dari Solusi Utang ya. Pokoknya tetap jaga kesehatan selalu, rajin berolahraga, perhatikan dari kesehatannya lah. Pokoknya diperhatikan, lebih baik kita mencegah supaya penularan dari wabah virus saat ini itu tidak menular ke kita. Dan pastinya selalu berdoa ya, karena tidak ada musibah di balik kemampuan orang itu ya. Pastinya setiap musibah yang diberikan itu pasti sudah di dalam kemampuan kita, dan semua ini pasti ada hikmahnya ke depannya ya. Oke, jadi di sini masih banyak yang bertanya dari teman-teman itu. Contoh tadi pagi saya dapat ya WA dari teman kita juga, atau salah satu dari subscriber saya di Solusi Utang ini, bahwa dia kredit di salah satu leasing dan memang udah telat 2 bulan. Dan pas dia rencananya mau membayar sih, tapi karena adanya permasalahan saat ini, virus corona yang menyebar di negara kita, sehingga dia lebih mengutamakan kebutuhan dia dulu. Tapi pihak DC-nya datang dan bersikeras ingin menarik motor yang ada. Dan tadi pagi itu dia nunjukin bahwa ini kan sistem tarik segala macam kan sudah tidak ada, tapi DC-nya berdalih kalau memang sudah tidak mampu, silahkan dikembalikan motornya. Kalau enggak, titip dulu ke kami, nanti kalau sudah dibayar silahkan ambil unitnya kembali, kata debt collectornya.
Seperti itu ya. Jadi kali ini kita juga akan membahas pertama sistem penarikan motor. Itu yang paling pertama. Yang kedua nanti relaksasi pribadi untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena kita kan udah ngikutin dari pidato presiden, kita sudah ngikutin. Ternyata info relaksasi ini mengambang dan melebar selebar-lebarnya sehingga kita tidak tahu sampai kemana rembesan lebarannya ini ya. Yang kita tahu itu kalau pemimpin memutuskan itu sudah pasti untuk bawahan, tapi ini pemimpin yang memutuskan tapi malah dipilah-pilih ya. Itulah yang mau kita bahas. Nanti bagi teman-teman semuanya yang belum support channel ini, silahkan disupport dulu. Karena mudah-mudahan saya bisa mencapai target untuk 1 bulan lagi di 100.000 subscriber. Itu, amin ya. Silahkan dulu yang mau support channel ini, silahkan. Yang tidak mau support channel ini, terima kasih sudah mampir. Saya doakan semoga kita semuanya itu selamat dunia dan akhirat, dan kita dijauhkan dari segala macam bahaya ya. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah support channel ini, dan yang sudah like, yang sudah share juga ya. Oke, kita mungkin udah kelamaan ya. Dari tadi abang nih ngoceh aja, kapan lah dia mau bahas ini yang gitu ya. Oke, jadi misalnya seperti yang saya berikan judul, di tengah COVID Corona pun ya, COVID-19 atau wabah virus Corona pun, debt collector masih menagih Anda bank, leasing, dan pinjol. Jadi stok terakhir, ini stok terakhir ya buat Anda semuanya. Ini khususnya buat subscriber saya, teman-teman yang sudah mampir, pokoknya semuanya ini stok terakhirnya. Kenapa saya bilang ini stok terakhir? Karena ini sudah tidak ada pilihan lain ya. Mungkin kalau kita dengar info dari OJK sendiri, silahkan ajukan relaksasi. Nanti tim analisis dari pihak bank, tim analisis dari pihak leasing akan mempertimbangkan dulu permohonan relaksasi Anda. Kalau bagi saya itu udah kelamaan. Kenapa? Karena kita juga butuh hidup loh. Bukan semata kita mikirin utang aja ya. Itu yang paling pertama. Kalau untuk yang keduanya, kita lihat lagi info yang lainnya. Ada yang melakukan penolakan untuk relaksasi. Dan bahkan ini masih banyak dari debt collector leasing yang berusaha mendatangi rumah nasabahnya. Meskipun Presiden, Kapolri, atau semua instansi terkait telah melarang untuk tidak berkeliaran, tapi DC ini masih banyak yang berkeliaran ya. Kalau kita bilangin, kita laporin misalnya ke Kapolsek terdekat, itu mungkin butuh waktu juga untuk memprosesnya itu ya. Tapi kita yang berkontak langsung dengan DC-nya, Anda silahkan hadapi mereka, Anda silahkan usir mereka. Karena saat ini kita memang tidak diizinkan untuk bertamu ya, menerima tamu dari luar. Jadi itu hak Anda saat ini. Jadi ketika ada debt collector yang mendatangi Anda ke rumah, usir ya. Anda tidak perlu berkontak langsung dengan debt collectornya, Anda tidak perlu gitu loh. Bukan saat ini bang, karena kami kecemasan. Yang harusnya Anda lakukan saat ini adalah yang harusnya Anda lakukan ya. Saat ini Anda tidak boleh berkomunikasi langsung dengan orang luar. Sekarang debt collector datang untuk menagih hutang Anda, usir. Kenapa? Karena hutang Anda palingan cuma 1 juta atau 2 juta yang mau Anda cicilkan per bulan. Tapi untuk penyakit yang akan ditularkan oleh DC ini, itu tidak bisa dengan uang 1 juta itu, dengan uang 2 juta yang mau mereka jemput itu. Jadi gini ya, debt collector masih menagih meskipun di dalam suasana sulit. Bahkan tadi ada yang melaporkan ke saya bahwa dia digertak oleh debt collector, kalau dia tidak bisa membayar hari ini, kendaraan dia akan ditarik ya.
Di tengah situasi yang seperti ini, debt collector masih bisa mengancam nasabahnya. Ya. Kalau Anda atau teman-teman semuanya berada di posisi yang seperti ini, ya, saya sarankan tidak perlu takut. Karena saya sudah pasti ini debt collector ini udah pasti wabah corona sendiri kalau saya rasa. Kenapa? Karena disuruh orang diam di rumah, bekerja dari rumah, dia malah berkeliaran. Jadi dia yang penyebaran wabah kalau saya rasa. Udah menjadi sampah masyarakat, dia menjadi penyebar virus corona pula. Debt collector ini. Kenapa? Karena tidak mau mengikuti aturan yang ada. Ya, di tengah penurunan ekonomi saat ini dia masih mendesak, masih melakukan penekanan, masih ingin mengambil suatu tagihan. Dan kita bukan berarti kita tidak mau membayar tagihan, tapi di tengah daruratnya ekonomi saat ini yang kita butuhkan bertahan hidup, bukan soal hutang. Dan kita siap juga dengan segala risikonya. Mau blacklist nama, silahkan blacklist. Ya. Mau dimasukkan ke dalam daftar hitam, silahkan masukkan ke daftar hitam. Karena apa? Karena tidak ada yang kita ikuti lagi. Kita mau ngikutin siapa? Relaksasi diberikan oleh presiden, akhirnya dijalankan oleh OJK. Setelah itu diatur oleh pihak bank, leasing, pinjol. Itulah yang mengatur. Jadi presiden memberikan bahannya, OJK memberikan jalannya, banknya langsung yang memberikan aturannya. Dampaknya kepada siapa? Nasabahnya langsung yang mengalami seperti kita. Ya, seperti yang teman-teman alami saat ini. Jadi harusnya kami seperti apa, Bang? Jika Anda berada di posisi yang seperti ini, hal yang paling pertama Anda lakukan adalah bertahan untuk hidup. Kenapa? Kalau hutang itu Anda masih bisa bayar nantinya. Debt collector masih mendesak Anda, terserah, Anda lawan aja, Anda gak perlu takut. Debt collector manusia, Anda juga manusia. Ya, dia cuma bisa melakukan penekanan. Karena apa? Dia dapat tagihan, dia dapat unit, baru dia dapat gaji. Sementara di tengah ekonomi seperti ini, kayak mana coba? Semua orang mengalami. Makanya saya bilangin debt collector itu, kalau dia seperti itu, keegoisan dia sendiri. Makanya saya bilangin dia itu sampah jatuhnya lagi gitu. Ya. Emang bahasa canggihnya selain sampah apalagi sih debt collector itu? Kan cuman pesuruh kan, buat jemput tagihan gitu. Karena apa? Karena beratnya tekanan hidup dari dia. Emang dia nggak bisa baca di tengah ekonomi seperti ini? Dan dia masih ngancam-ngancam nasabahnya. Makanya bagi teman-teman yang saat ini diancam oleh debt collector, ancam balik dia. Anda nggak perlu takut. Dia datang ke rumah Anda jangan jumpai. Makanya ketika ada debt collector yang berkunjung ke rumah Anda, jangan Anda temui. Meskipun kita murah hati, ya, meskipun kita nggak tega lihat tamu di luar, jangan Anda temui. Karena apa? Karena pemerintah telah mengumumkan, beradalah di rumah masing-masing, bekerjalah dari rumah, ya. Jangan berkomunikasi langsung, kan itu tujuannya. Sekarang Anda jumpai debt collector ini, emang perjalanan debt collector Anda tahu? Anda bisa lihat dengan GPS Anda, kan nggak bisa. Dia melewati mana, kan kita kan juga nggak tahu. Makanya seperti itu, ya. Makanya bagi teman-teman semuanya itu, tidak perlu takut, tidak perlu cemas, ya. Di tengah ekonomi yang saat ini, yang harusnya Anda pikirkan itu adalah keselamatan untuk diri Anda. Kalau untuk cicilan motor Anda paling banyak cuma 700 ribuan, ya. Masih ada waktu untuk Anda membayarnya. Kalau saat ini Anda tidak mampu bayar dari cicilan motor Anda, semua orang juga bisa memaklumi, ya. Semua orang juga bisa. Jadi Anda nggak perlu cemas, tidak perlu takut gitu loh, ya. Dan Anda juga tidak perlu keseringan bertanya, Bang, kayak mana relaksasi itu udah berlaku buat Anda semuanya. Mau ada pun info dari presiden, mau tidak ada pun info dari presiden, mau diberlakukan OJK, mau diizinkan bank, mau diizinkan leasing, relaksasi tetap akan ada sama diri Anda. Kenapa? Karena memang bukan diri Anda yang ingin relaksasi, tapi ekonomi Anda yang memaksa Anda untuk relaksasi di bank. Kenapa? Karena Anda tidak bisa beraktivitas.
Anda tidak bisa bekerja, apalagi yang profesi Anda sebagai kuli bangunan, ya, atau profesi Anda sebagai pelaut atau nelayan, ya. Emang Anda pengen ngecor itu harus dari rumah bisa, emang bisa kayak gitu? Kan nggak bisa kan? Anda ngecor di rumah Anda, siapa yang mau gaji? Kayak gitu kalau profesi Anda kuli bangunan. Profesi Anda nelayan atau orang yang penangkap ikan misalnya, emang bekerja dari rumah bisa? Emang ikan itu bisa Anda download dari Play Store? Kan nggak bisa. Makanya meskipun tidak ada relaksasi dari pemerintah, relaksasi pribadi dari diri Anda juga akan berlaku, ya. Jadi kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang tidak patut untuk kita pikirkan. Mendingan kita pikirkan keselamatan kita aja, ya. Saat ini hutang itu tidak pantas untuk Anda pikirkan. Yang pantas Anda pikirkan saat ini bertahan untuk hidup. Itu kuncinya. Habis itu Anda stok vitamin, obat-obatan, Anda rajin olahraga, stok kebutuhan Anda, jaga kesehatan Anda. Itu yang Anda butuhkan saat ini, ya. Debt collector mengancam-ngancam, rekam dulu ancamannya, suasana aman, Anda laporkan. Kalau nggak, simpan nomor Kapolsek terdekat, telepon, ya. Karena ini sudah diinfokan seluruhnya oleh pemerintah pusat kita. Di tengah wabah virus yang seperti ini, kurangi keluar rumah, ya. Kalau nggak wabah seperti ini, Anda juga diizinkan kok beraktivitas, ya. Jadi nggak perlu Anda takut gara-gara debt collector itu, ya. Buat teman tadi yang curhat sama saya itu bahwa motor dia akan ditarik dan dia ditekan oleh debt collector, itu tidak perlu takut lagi, ya. Kalau saran saya, ya, tidak perlu Anda takut lagi. Kenapa? Karena itu semua juga cuman ancaman mereka aja. Kalau mereka datang pun Anda juga tidak usah menjumpai. Jadi Anda tidak perlu takut dengan hal-hal yang seperti itu, ya. Karena di sekarang ini kan udah banyak itu pihak bank akan memberikan relaksasi, tapi secara bertahap. Dia tes dulu selama 3 bulan dengan peninjauan mereka. Habis itu selama 6 bulan, barulah sampai 1 tahun, kata mereka sih. Dan banyak juga dari lembaga-lembaga itu yang melakukan penolakan. Kami akan memberikan keringanan hutang kepada teman-teman aja yang terkena wabah corona langsung, atau daerah yang dikatakan titik terbesar penyebarannya. Ada juga yang ngomongin seperti itu. Tapi sekarang ini tidak perlu Anda pikirkan itu lagi, ya. Se-Indonesia Anda sudah merelaksasi hutang Anda secara pribadi. Kenapa? Karena Anda tidak bisa beraktivitas. Aktivitas Anda dibatasi, ya. Kalau Anda pun seorang pedagang, bisa Anda memang beraktivitas, tapi orang yang beli tidak ada, ya. Makanya seperti itu. Jadi kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang bikin kacau otak kita, tidak perlu Anda pikirkan lagi. Mau relaksasi, mau nggak relaksasi, mau orang itu minta ajukan, mau tidak diajukan, relaksasi pribadi dari diri Anda sudah berlaku sebelum diinfokan relaksasi, ya. Jauh sebelum corona, ekonomi Anda sudah sulit, apalagi setelah wabah corona ini makin sulit, ya. Makanya pikirkan diri Anda, nanti pikirkan soal hutang Anda. Semua orang punya hutang, Pak, ya. Tidak perlu itu ditakutkan, tidak perlu Anda cemaskan lagi. Pokoknya jangan berikan kendaraan Anda kalau ada debt collector yang meminta-minta ingin simpan dulu kendaraannya di kantor kami atau di gudang kami, jangan mau, ya. Pokoknya tidak ada sistem tarik menarik lagi. Kalau mereka masih memaksa, Anda laporkan ke Kapolsek terdekat, ya. Mungkin cuman segitu dulu yang dapat saya infokan. Seperti yang saya bilangin di thumbnail depannya atau di judul depannya, di tengah COVID-19 pun bank leasing masih menagih, ya. Nanti bagi teman-teman semuanya yang mau curhat sama saya, silahkan di nomor di bawah ini, ya. Dan jangan lupa di support terus channel Solusi Hutang, ya. Jadi sekian dulu dari saya, Mendy Brony. Wassalam. Hilang, kini hilang.
batenggang, kama batenggang di buah bana putunya cinta.